Andaikan aku sudah meninggal, kemudian kalian ingin mencari doa yang sama kekuatannya dengan doaku, maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Hingga Rasulullah, para sahabat kaget. Emang sehebat apa Uwais Al-Qarni ini? Emang dia ini siapa? Hingga Nabi mengatakan, kalau kalian ingin doa yang sama kekuatannya dengan doaku, minta doa sama Uwais Al-Qarni. Ternyata apa kemuliaannya Uwais Al-Qarni? Hanya bakti kepada ibunya. Enggak-enggaan. Bakti jok inaan. Sampai redo dia tidak berjumpa dengan Nabi, padahal dari Yaman datang ke Makkah, ke Madinah hanya ingin berjumpa, melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi baginda Nabi sedang berperang, Uwais Al-Qarni rela pulang mengejar ibunya, tidak jadi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu. Hingga apa kata Abu Bakar dan para sahabat yang lain, dikala Uwais Al-Qarni itu meninggal dunia, banyak sahabat yang ingin melayat ke rumahnya, ingin memandikan jenazahnya. Apa kata Sayyidina Ali? Aku ingin memandikan jenazahnya Uwais Al-Qarni, tapi aku tidak bisa masuk. Kenapa? Karena banyak cahaya di dalam rumahnya. Ternyata yang memandikan Uwais Al-Qarni adalah para malaikat. Sahabat bilang, aku ingin menyolatkan jenazahnya Uwais Al-Qarni, tapi tidak ada tempat mereka sholat jenazah. Kenapa? Dipenuhi oleh para malaikat Allah yang menyolatkan jenazah Uwais Al-Qarni. Apa amalannya? Berbakti kepada ibunya. Tidak masyhur namanya di dunia, tapi masyhur namanya di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil karim, habibina wa syafi'ina Muhammad Abil Qasimil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para pengurus masjid, DKM masjid, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah. Wabil khusus Bapak Ibu para jamaah, musyayyi'in, musyayyi'at, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat dan anugerah dari Allah, pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu yang merupakan warisan terbaik dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Sayyidul Kaunain, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kemudian. Amin ya rabbal Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqam waghfir lana dzambana ya wasi'al karami maulaya salli lim daiman abadan ala habibika khairihim huwal habibul antuhu likulli hawlin ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al. Sekali lagi, maulaya salli lim daiman abadan ala habibi ril khalqi kullihim huwal habibul antuhu likulli hawlim minal lil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqam waghfir lana dzambana karami Allahumma salli wa sallim wa yubarik alaih. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Mbelain tahun baru ni dara angge. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari pertama di tahun 2023 Miladiyah. Kita isi dengan lembaran amal saleh, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, karena memang tujuan Allah menjadikan kita sebagai manusia adalah untuk menyembah kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang sukses dalam hidupnya bukanlah orang yang berhasil dari segi materi dan duniawinya. Orang yang terbaik dalam hidupnya bukanlah orang yang tinggi popularitas yang mereka miliki, tidak. Tapi kata Sayyidina Ali, orang yang sukses, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang-orang yang mampu melawan hawa nafsunya, orang yang mampu melawan godaan-godaan yang ada pada dirinya. Wa amila lima ba'dal maut,
dan orang-orang yang mampu mempersiapkan amalnya untuk kehidupan setelah mereka meninggal dunia. Orang yang mempersiapkan sangunya untuk pulang menghadap Allah. Karena kita menghadap Allah itu perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh. Makanya baginda Nabi berpesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, "Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amiq." Wahai Abi Dzar, kata Nabi, perbaikilah perahumu karena sesungguhnya lautan yang kita lewati sangatlah dalam. Wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'id. Dan perbanyaklah bekalmu, kata Nabi, karena perjalanan yang akan kita tempuh itu adalah perjalanan yang sangatlah jauh dan perjalanan yang sangat panjang. Maka apa maknanya hadis dari baginda Nabi ini? Bahwa lautan itu sangatlah dalam, kata Nabi. Perbaiki perahumu, perbaiki ibadahmu, perbaiki akhlakmu, perbaiki ucapanmu, perbaiki hatimu, karena sesungguhnya kubur itu adalah asyadul manzilah, adalah seburuk-buruknya tempat. Kata Nabi, ma ra'aitu manzilatan asyaddu minal qabr. Karena tidak pernah aku melihat satu tempat tinggal yang lebih dahsyat, lebih sakit, lebih mengerikan, lebih menyakitkan daripada kubur, kata Rasul. Maka dengan apa kita berbekal? Kita berbekal untuk mati, berbekal untuk pulang, berbekal untuk berjumpa dengan Allah, tidak ada lain dengan amal saleh. Wa khuziz zada kamilan, dan isilah bekal terbaikmu, sempurnakan bekalmu, fa inna safara ba'id. Perjalanan yang akan kita lewati ini sangatlah jauh, kata Nabi. Perjalanan itu tidak ada orang yang saling tolong menolong di dalamnya. Seorang ayah tidak kenal anaknya, seorang anak tidak tahu ayahnya, seorang suami tidak tahu istrinya, istri tidak kenal suaminya. Semua adalah nafsi-nafsi pada rungu diri masing-masing. Maka apa bekal kita? Hanyalah amal saleh. Kita lanjut pengajian kita dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua tentang bekal yang akan kita bawa untuk pulang menghadap Allah. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Mbembe tahu takak bapak ibu, takwa kepada Allah. Takwa dalam artian apa? Secara syariat, takwa itu al-imtithalu anil awamirillah wajtinabu ala nawahi. Secara syariat, takwa itu berarti kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Itu takwa
dalam definisi syariat. Pelungguh sami ngaji, pelungguh sami jamaah, pelungguh sami sodakoh, itu takwa. Tidak sekedar kita mengerjakan kebaikan, akan tetapi menjaga diri kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Itu definisi takwa menurut syariat. Sekarang bagaimana takwa itu menurut thariqah, yaitu perjalanan batin seorang hamba untuk menuju Allah dengan amalan-amalan yang mampu mendatangkan ridho Allah. Itu takwa menurut ulama thariqah. Dia berjalan menuju Allah, karena hakikat hidup ini Bapak Ibu, kita berjalan dalam hidup niki, tujuan kita apa? Napi tujuan hidup. Coba lamun pikir-pikir Bapak Ibu nggih, kita hidup ini kan hakikatnya kita menunggu kematian. Itu nanti mati. Apa nanti coba? Mati doang. Makanya dalam kitab Allahumma shalli Muhammad, dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan bahwa perjalanan hidup manusia ini ibarat garis lurus. Nih, ibarat meja niki. Ini garis pertama sampai garis terakhir. Kita mulai dari sini. Ini garis lurus nih. Ini garis hidup kita. Terus jalan. Jadi ASN, jadi lurah, jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi pengusaha. Wah menok milih mobil, wah beli mobil, milih perahu, wah bedoi perahu, milih malik kereta api, wah milih kereta api, milih merari malik, wah mau merari malik, milih berombok malik, terus saja ini tutuk-tutuk kembali eta. Tapi ingat, batas akhir daripada perjalanan karir kita yang pertama pasti ada garis finishnya. Mana garis finish itu? Kematian. Ita hidupnya tak anti mati. Bapak Ibu jamaah, melen datang syurga, mati dulu. Yo mati. Ndek tahu tama syurga meneruan te Bapak Ibu. Sehingga lek dalam syurga ibu-ibu ndek narak dengan toa. Narak dengan toa le syurga. Terus berembe nasib tiang sakwah toa bapak. Tenang. Orang jari izin syurga niki ukuran 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, kenjekan odak-odak gati. Ia jari izin syurga. Angka ibu-ibu si kisut-kisut. Lemak lek dalam syurga terpetulak si Allah Subhanahu wa taala usia baru 18 tahun. Amin. Jadi kita hidup ini hakikatnya menunggu mati. Nanti mati, milih tama syurga pintunya mati. Milih tama neraka, milih tahu sangara milih nyogok. Pintunya mati, kematian yang kita tunggu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, dimanapun posisinya, yudrikumul mauta, kematian akan datang menghampiri kalian, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di dalam benteng yang sangat kuat. Mbembe tau takak te Bapak Ibu, mati niki gena datang doang. Kalau kita dengan manusia
ndek saling demenang, semakin jauh kita dari mereka. Tapi kalau mati kita takutkan, mati yang datang menghampiri kita dimanapun kita, itu kata Allah. Makanya kan Nabi sudah mensenyalir umur titanikin dek narak belo. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi enggak kisaran 60 dan 70 tahun. Arak malam niki berumur 60 tahun. Arak jatah hidup batas kata Nabi sampai 70. Anden lamun jatah umur 70 tahun terus malam niki wah berumur 60 tahun, berarti jatah hidup pelinggih masih kareng 2 kali pemilihan wali kota, kareng 2 kali nyoblos, masihlah lumayan. Ataukah malam ini Arak berumur 69 tahun 11 bulan 10 hari? Arak 60 siwa tahun 11 bulan 10 jelo, jatah hidup kareng pira jelo? Kareng 20 jelo. Ibarat pemain sepak bola wah adu penalti wah niki, bola sudah berada di depan, tinggal ditembak oleh sang penyerang. Artinya apa? Lamun wah 60 siwa tahun 11 bulan 10 jelo, dendek dengar rongkat dokter bapak ibu. Apa sih nabala pelinggih dek kelorang wasila karing 20 jelo. Makanya kita hidup ya Allah, ittaqillah kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bahkan wasiat takwa itu menjadi rukun khutbah. Dalam orang berkhutbah, dalam setiap kali sholat Jum'ah, maka wasiat ketakwaan adalah wasiat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih takwa yang diwasiatkan oleh Allah kepada kita? Yang disuruh bertakwa itu siapa? Hah? Kita manusia. Timbul pertanyaan, kenapa kita manusia ini diwasiatkan takwa oleh Allah? Orang yang berhaji tawasiatang si wasiat takwa, orang yang umroh tawasiatang dengan wasiat takwa, orang yang jadi khatib berwasiat dengan wasiat takwa. Kenapa sih ketakwaan sebagai wasiat khusus kepada kita manusia? Kenapa? Karena manusia ini punya hakikat, yang manusia ini punya hakikat yang harus kita pahami. Mana arak 5 hakikat yang pelungguh jari manusia niki? Ada 5 hakikat terdalam yang disembunyikan oleh Allah. Mana? Yang pertama, manusia itu sebagai makhluk Allah. Makhluk Allah, makhluk itu yang diciptakan, Khalik itu yang menciptakan. Makanya beda antara Khalik dengan makhluk. Khalik itu yang menciptakan, makhluk itu yang diciptakan. Khalik itu yang menjadikan, makhluk ini yang dijadikan oleh sang Khalik. Makanya kita kalau mengakui diri sebagai makhluk, kita yang menyembah kepada Khalik. Tugas kita nyembah karena kita ini makhluk, makhluk ini hamba. Makanya untung kalau Allah masih memanggil kita dengan panggilan hamba, masih kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Tapi kalau hakikat penghambaan manusia itu sudah hilang, maka gagal kita jadi manusia, sudah lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu, ini HP nih.
HP niki sekarang kita nelpon dari Ampenan ke Arab Saudi, nyambung tidak? Kita video call dari Ampenan ke Arab Saudi, bisa saling lihat tidak? Kita bisa video call ke luar negeri, kita bisa saling pandang, kita bisa saling lihat. Berarti HP-nya hebat. Apalagi kalau HP-nya itu lebih banyak lagi, lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi harganya. Seri solah, seri mahal. Nah lagu Bapak Ibu, sehebat-hebat HP yang kita punya, yang lebih hebat itu adalah orang yang bisa membuat HP. Ini hebat HP nih. Lagu lamun dek nara dengan operasikan HP ini nak hidup. Ini berarti yang hebat itu orang yang bisa membuat HP. Dia yang tahu kekurangannya HP ini di mana. Dia yang tahu, oh kalau HP merek ini kekurangannya di sini, kalau HP merek ini kurangnya di sini. Yang tahu adalah orang yang membuat. Tapi yang lebih hebat lagi, orang yang memberikan ilmu kepada orang yang bisa membuat HP. Ilmunya dari mana? Allah. Nah ini kita sebagai makhluk, yang jadikan kita makhluk ini Allah. Makanya yang tahu kekurangan kita itu Allah. Yang tahu maksiat kita Allah. Yang tahu kadar keimanan kita Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan la ilaha. Jadi yang tahu kurangnya kita itu Allah. Makanya kita ini hakikat manusia itu sebagai makhluk. Makhluk itu yang diciptakan. Maka makhluk itulah yang menyembah kepada siapa? Yang menciptakan dia, Allah. Jadi jangan sampai kita menyamakan diri kita yang diciptakan dengan yang maha menciptakan. Yang kedua, hakikat manusia ini sehingga Allah mewasiatkan takwa kepada kita, karena manusia itu sebagai mukarram. Sebagai apa? Apa kenan mukarram? Yang dimuliakan. Manusia ini dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita takwa, Allah suruh kita amal soleh. Bukan untuk Allah, tapi untuk kita.
Semakin orang menambah kebaikannya, yang mulia kita apa Allah? Kita. Dan kalau kita semakin dekat lagi dengan Allah, yang tinggi derajatnya kita apa Allah? Kita. Terus kalau kita nggak ngejalanin perintah Allah, yang rugi kita apa Allah? Lamun Allah aja tetap sebagai Tuhan. Nanda arak dengan mikir, ih, dini tersembahyang kau, aden rugi Allah Ta'ala. Belok. Itu rugi. Kalau Allah tidak pernah rugi, karena Allah itu Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Nyembah hendek nyembah Allah tetap Tuhan. Dendek tak bersedekah, dendek tak berzakat, aden bangkrut Allah Ta'ala. Itu bangkrut. Allah enggak pernah bangkrut. Kenapa? Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah itulah pemilik kerajaan langit dan bumi. Allah lah yang menguasai hidup dan mati. Bahkan kita ini yang hidup, ndek tahu piran tok temate. Arab pelingih nau piran tok temate. Denara, semuanya ada ilmunya Allah. Sudah azan isya, wallahu taala alam. Azan dulu. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua, alasan Allah berwasiat takwa kepada kita karena kita manusia ini mukarram, dimuliakan oleh Allah. Dengan apa kita dimuliakan? Pertama dengan akal. Kita punya akal. Sekaya-kayanya orang, lagu lamun jogang ndara dengan mele hormatin ibu. Inges pelinggih lagu stres apa enggak dengan ya miring ti. Amun liwat lalu stres wanden miring ya silang ngonin dengar. Jadi hilang kemuliaan kita kalau akal ini tidak ada. Makanya mukarram, kita mulia ini pertama dengan akal, bil akli. Yang kedua waddin, dengan agama Islam. Agama mengajarkan kita ini halal, ini haram, ini nyocok, ini tidak, ini pahala, ini dosa. Agama mengajarkan kita. Makanya kita bersyukur punya agama. Lihat orang ateis, orang yang tidak punya agama, seks bebas, mbembeton mele, bahkan nikahnya pun nggak perlu pakai akad, bahkan kawinnya kontrak, seminggu 6 hari beseang,
mari malaikat cesak lain. Itu kalau orang yang tidak beragama persis hewan. Bahkan kalau hewan masih mereka memilih dengan siapa. Tapi kalau akal manusia sudah hilang agama dalam diri kita, ya Allah Bapak Ibu, hancur kita manusia ini. Ada pahala, ada dosa, ada halal, ada haram, ini boleh, ini tidak. Yang memberitakan kepada kita agama, ad-din. Wal Quran, yang memuliakan kita manusia ini Al-Quran. Semakin tinggi agama seseorang, semakin tinggi kemuliaannya oleh Allah. Semakin mereka banyak baca Al-Quran, semakin tinggi kemuliaannya oleh Allah. Lihat qori-qoriah kita, juara provinsi saja umroh hadiahan. Juara tingkat nasional lah haji hadiahnya. Kenapa? Berkat Al-Quran. Mereka nggak punya uang, tapi modal Al-Quran Allah gerakkan hati orang untuk memuliakan mereka, karena yang mereka kuasai Al-Quran. Coba Bapak Ibu, coba lamun penyanyi menarak berhadiah haji, nara lari maraton arah berhadiah haji, nara. Lagu anehnya kita Bapak Ibu, mohon maaf, tidak ada penghormatan kita terhadap Al-Quran, terhadap ahli-ahli Quran. Coba ndek apa isi kasih sili lagu wah mula kenyataan. Coba papah lomba dancing, joget-joget le kantor-kantor no, terus kadus celana cerorot, celana kocet-kocet bawa atas tahun beliin. Terus aneh kan kalau orang berpenampilan denara berhijab kan, karena memang dia pasangan. Apa pasangannya? Yang membuka aurat, senggitan kebot. Nah, iya sinda menang nih si manusia. Apa hadiahnya? Puluhan juta, ratusan juta. Coba kanak tahpis le kantor lurah, kantor desa, apa hadiah? Jam dinding, nenek kaji, buku jadi hadiah. Nobai masih berutang panitia. Ya Allah, mohon maaf Bapak Ibu, apalagi tuan guru mangkin mahalan ajin kedit si ajin tuan guru. Mohon maaf, ndek apa nih ngomeh ibu. Lagu ini curhat nih. Papah kedit sekali tau muni, assalamualaikum, assalamualaikum. Loh 15 juta ajin. Tuan guru jangan kesebak suara, assalamualaikum, pengojek jemputan. Ya Allah. Nih kita ini, jadi Allah memuliakan kita. Allah saja memuliakan manusia, memuliakan kita dengan apa? Agama Al-Quran. Tapi kan kita tidak mencari kemuliaan pada diri manusia, kita mencari kemuliaannya sama Allah. Kan wah yang cerita pelungguh mai angen nak jemput tuan guru si kaisar. Kaisar paran seolah lalu mobil. Tenang tuan guru, baru si kejemput pelunggu. Oh siap kak tuan. Menelpon embe datang dekat tuan, niki julun gedeng, kaget tiang. Embe mobil tekadu niki, innalillah. Mau banarak telu, mau kaisar, mau apa angan tiang, berembe bayar uang kengekes tayak kan. Manusia kita dimuliakan padahal oleh Allah. Manusia itu hakikatnya, kenapa Allah wasiatkan takwa? Mukarram, kemuliaan si Allah Ta'ala.
Yang ketiga, kenapa Allah berwasiat takwa kepada kita? Karena kita manusia ini sebagai mukallaf. Sebagai apa? Mukallaf, makhluk yang dibebani oleh Allah. Beban apa? Beban syariat. Makanya orang yang mukallaf itu yang disyariatkan oleh Allah, yang wajib oleh Allah. Makanya Allah membebankan kita syariat ini karena kita berakal, karena kita beragama, karena kita mukarram, dimuliakan oleh Allah, hingga Allah ingin kemuliaan itu semakin tinggi dari Allah. Allah kasih kita mukallaf, bebankan kita syariat. Salat orang yang mukallaf, haji orang yang mukallaf, puasa orang yang mukallaf, dibebankan oleh Allah. Dibebani kita oleh Allah dengan apa? Syariat agama yang telah Allah berikan kepada tiang pelunggu. Yang pun manusia niki sebagai mukallaf namanya, sebagai makhluk yang dibebankan oleh Allah, yang dibebani oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, ibadah kita berjamaah ini adalah Allah membebani kita, bukan karena Allah ingin balas jasa, tidak, tapi cara Allah memuliakan kita. Lamun wah arak masjid maraniki kebagus kesolah masjid, isilah masjid kita dengan baik. Dendek pilar doang luwe lagu jemaah nande ara. Mohon maaf Bapak Ibu, pernah tiang masuk dalam satu masjid, tolek bagian timur ni si barat. Enggih, tamat tiang le masjid ike, kenyakan sembahyang asar. Pas sembahyang asar, tiang nyopir sendiri saat itu ngisi pengajian, tuh bagian Lombok Timur penutup. Tiang nyopir mampir sholat asar. Kenjakan tiang wudu nyerepek muazzinnya kamat, baru tiang mulai wudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terpaksa tergesa-gesa tiang wudu, takut ditinggal oleh imam. Pas maka bejulu ndek narak dengan berjamaah, mesak dengan si ngebang, ia ngebang, ia istighfar, ia kamat, ia imam. Lah hebat tuh nanti ya. Sepak angan ke bapak, arah idap ke sedih, arah idap ke sili, arah idap ke lucu dah. Mbe tau lucu, wah imam mesak-mesak. Apun ini imam, mesak tiang jadi makmum. Ia imam, ia kamat, ia istighfar, ia azan, borongan. Pas tiang lek mudi seke imam, dia tiang sendiri makmum. Tahu lucu nah. Pas balik apa kata imam? Luruskan. Dalam angen saya kan jengkung ngelurusangan. Betimu tembok, kiri tembok, mulai ke ngelurusan. Oh jadi imam nih unit ya. Udah setelah itu luruskan, apa kata imam? Rapatkan. Saya kancen tengah rapatan coba. Bingung dia. Luruskan. Mesa agak. Rapatkan. Tekan cedua, sere rapat, kedua le mimbar. Imam dia Allahu Akbar solat. Selesai solat dalam nojak ndek yang khusus sembahyang. Berembe isi rapat kemudian nimban mun tanjol otak kali itu. Jadi imam ni. Wasida li awal. Selesai assalamualaikum. Imam muning kena. Napi tuan guru. Oh mun tahu dia. Imam, mbeto balin ketua pengurus masjid. Enda kembe peta ketua pengurus masjid tuan guru.
lalu ngelapor meni kebeli masjid masak mesak pelinggih jadi berjamaah beto balen pengurus masjid tiang ketua pengurus innalillahi wa inna ilaihi raji'un musalap iya jadi borong embe kelai ngelapor mula niat tiang peta pengurus masjid adek numu mang masa menika beli masjid arah sekik dengan berjamaah ternyata iya ketua pengurus. La ilaha illallah. Ini ironi Bapak Ibu. Ya Allah, di daerah kita 1000 masjid masih arah mereniki yang luar biasa. Sekik tau tiang tamu masjid lucu bagian timur doang. Selesai ngebang ampun ulik ndek na berjamaah selesai ngebang ulik muara ina-ina nyapu le dalam masjid yang ketuan ina embe si ngebang beruno sama mentiang ni ke bapak embe lain ya ulik hangka nulik engkah ya bayi tupak ngebang doang dek nulak kencek amat dun innalillah engkau bayi tupak ngebang ndek nulak kencek amat ndek nak amat apalagi sembahyang. La ilaha illallah. Nah ini Bapak Ibu, Allah kasih kita ini, Allah bebani kita syariat karena Allah percaya, karena kita punya potensi. Makanya kalaupun Allah memberikan ujian kepada kita, jangan pesimis dengan ujian itu. Cara Allah menaikkan derajat kita cuma lulus apa tidak. Lamun terlulus naik kelas, lamun dek lulus ketinggalan, masih untung ketinggalan daripada diturunkan kelasnya. Nah jadi Allah mewasiatkan takwa kepada kita karena manusia ini makhluk yang mukallaf. Yang keempat, Allah mewasiatkan takwa kepada kita karena apa? Manusia ini makhluk yang mukhayyar. Mukhayyar. Apa makhluk yang mukhayyar? Makhluk yang bebas memilih. Mau surga apa mau neraka, mau selamat apa mau tidak selamat. Itu pilihan dari Allah. Makanya Bapak Ibu, kita ini kalau menurut dari aspek kemasyhurannya, kita manusia ini dibagi 4. Kalau manusia menurut kemasyhurannya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, manusia itu yang pertama ada manusia yang masyhur di dunia tapi tidak masyhur di akhirat. Terkenal dia di dunia tapi di akhirat tidak ada yang kenal sama dia. Ini rugi nih. Engkau terkenal di dunia doang, jadi artis, luar biasa, lagu di akhirat terjek-jek si malaikat. Tidak ada gunanya masyhur di dunia tapi tidak masyhur di akhirat. Yang kedua, ada orang yang tidak masyhur di dunia tapi masyhurnya di akhirat. Ini lebih baik dari yang pertama. Mana dia tidak dikenal di dunia oleh orang lain tapi dia sudah terkenal di sisi Allah. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya sahabat yang diakui oleh Rasul sebagai sahabat tapi seumur hidupnya tidak pernah melihat wajah Rasulullah, tidak pernah melihat wajah Nabi, tapi Nabi akui dia sebagai sahabat. Sahabat tidak kenal dengannya, tapi Allah dan malaikat mengenal kepada dia. Bahkan kata Rasul kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, andaikan aku sudah meninggal kemudian kalian ingin mencari doa yang sama kekuatannya dengan doaku, maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Hingga Rasul, hingga para sahabat kaget, emang sehebat apa Uwais Al-Qarni ini? Emang dia ini siapa?
Hingga Nabi mengatakan, kalau kalian ingin doa yang sama kekuatannya dengan doaku, minta doa sama Uwais Al-Qarni. Ternyata apa kemuliaannya Uwais Al-Qarni? Hanya bakti kepada ibunya, enggak-enggakan, bakti jok inaan. Sampai redho dia tidak berjumpa dengan Nabi, padahal dari Yaman datang ke Makkah, ke Madinah hanya ingin berjumpa melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi baginda Nabi sedang berperang, Uwais Al-Qarni rela pulang mengejar ibunya, tidak jadi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Bapak Ibu, hingga apa kata Abu Bakar dan para sahabat yang lain, dikala Uwais Al-Qarni itu meninggal dunia, banyak sahabat yang ingin melayat ke rumahnya, ingin memandikan jenazahnya. Apa kata Sayyidina Ali? Aku ingin memandikan jenazahnya Uwais Al-Qarni, tapi aku tidak bisa masuk. Kenapa? Karena banyak cahaya di dalam rumahnya. Ternyata yang memandikan Uwais Al-Qarni adalah para malaikat. Sahabat bilang, aku ingin menyolatkan jenazahnya Uwais Al-Qarni, tapi tidak ada tempat mereka sholat jenazah. Kenapa? Dipenuhi oleh para malaikat Allah yang menyolatkan jenazah Uwais Al-Qarni. Apa amalannya? Berbakti kepada ibunya. Tidak masyhur namanya di dunia, tapi masyhur namanya di sisi Allah. Ini lebih baik daripada yang pertama. Angkat timak tebangak-bangak ibu, timak tebongol-bongol, din tahu kena di kembi-kembi tawada-wada le dunia. Tapi kita beramal soleh, siapa yang tahu amal rahasia kita? Hanya Allah. Enggak apa-apa tidak dikenal di dunia, yang terpenting kita masyhur di sisi Allah. Yang ketiga, ada orang yang masyhur di dunia, masyhur di akhirat. Siapa ini? Para aulia, para ulama, orang-orang soleh. Namanya dikenal banyak di kalangan makhluk, di kalangan manusia, dan namanya pun juga mulia di mata Allah Subhanahu. Coba kita lihat bagaimana baginda Rasul sekian ratus abad yang lalu beliau wafat, tapi sampai hari ini kita sebut namanya, kita doakan beliau. Lebih-lebih di sisi Allah derajatnya luar biasa. Guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, tuan guru kita, tokoh-tokoh kita di Lombok ini banyak Bapak Ibu yang terkenal di kalangan umat, terkenal juga di sisi Allah. Ini orang hebat. Tapi yang keempat ini yang bahaya, tidak masyhur di dunia, tidak masyhur di akhirat. Sainiki wah miskin, belok, males, bejigar, mati su'ul khotimah. Nyala nih jangan. Jadi artinya apa? Dalam hidup tidak mengerjakan amalan hidup, dalam hidup melanggar aturan hidup, udah begitu dikala mati pun diazab oleh Allah. Bahkan dikala meninggal dunia, ruhnya mahjub indallah, terhalang ruhnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Yang terakhir, yang kelima, kenapa Allah wasiatkan takwa kepada kita? Karena kita ini sebagai majzi. Apa itu majzi? Makhluk yang akan mendapat balasan dari Allah. Makanya Allah suruh kita takwa, karena kita akan dihitung, kita akan dihisab. Namanya majzi. Kita bakal bertanggung jawab di mata Allah. Angka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan balas dengan kebaikan. Sekecil apapun kejahatan yang kita perbuat, Allah balas dengan kejahatan.
Itu pun balasan Allah tidak ada yang lebih, sesuai dengan kadar kejahatan yang kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, makanya Rasulullah berpesan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Dan yang terpenting, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanati tamhuha, dan iringilah kejahatan-kejahatan yang pernah kalian lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh, majelis ilmu, majelis zikir, tamhuha, maka kejahatan yang sudah kalian perbuat akan dihapus oleh Allah dengan kebaikan yang kita kerjakan. Amin. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melalui majelis ilmu yang mulia niki, mari selama masih ada kesehatan, manfaatkan kesehatan kita untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Minimal kalaupun kebaikan tidak bisa berkenaan dengan hak orang lain, maka minimal kita mengerjakan kebaikan untuk diri kita sendiri, baru kepada keluarga dan orang lain. Akan tetapi jikalau kita mampu menyebarkan kebaikan itu untuk orang lain, itu lebih baik. Maka dikala orang lain itu berbuat baik seperti apa yang kita ajak kepada mereka, maka kita pun mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang kita ajak berbuat baik. Intinya Bapak Ibu, selama itu baik dan tidak menimbulkan mudarat, kerjakan kebaikan itu, karena kita tidak tahu pada kebaikan yang mana menjadi kebaikan yang paling ikhlas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat. Semoga Allah berikan kita ilmu yang barokah, Allah sehatkan kita baik jasmani maupun rohani kita, Allah titipkan nur dalam kolbu kita sehingga kita mampu mendapatkan bimbingan an-nafsul mutmainnah yang kembali radiyatan mardiyah hingga masuk dalam fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil ikhlas wa kaffir sayyiatina binuril ikhlas warfa' darajatina bitilawatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bikaramatil ikhlas. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir wa ilaykan nusyur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.